Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu kembali, belajar bersama firman Tuhan, berenungan, buka sabat. Untuk sabat ke-5, suku tahun kedua, 2025. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mulai belajar yang mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan hidup dan rohani kita dikuatkan, iman percaya kita diteguhkan pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk mulai belajar firman Tuhan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih karena peluang yang Kau berikan kepada hamba untuk dapat mengungsikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan ini akan meneguhkan iman percaya umat-umat Tuhan yang mendengarkan perkongsian firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati internet kami, yang Kau berkati alat-alat yang kami pakai sehingga dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Roh-Mu Tuhan yang berbicara melalui hamba sehingga yang didengarkan adalah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk kali ini juga saya akan mengungsikan, akan berbicara tentang surat cinta Allah kepada saya dan saudara-saudari di luar sana, kepada seluruh umat manusia. Karena seperti yang sudah saya kongsikan, sampaikan sesuai firman Tuhan, bahwa surat cinta ini untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena demikian, kembali saya mau sampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan atau Allah kepada dunia ini, sehingga Dia Tuhan mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya, saudara, Tuhan mengasihi Anda merencanakan hidup yang kekal kepada saya dan saudara, malahan untuk seluruh umat manusia. Baik, beberapa ayat ataupun firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini, sekali lagi saya mengatakan bagian daripada isi surat cinta dari Allah. Nah, firman Tuhan berkata tentang penyelamatan untuk seluruh umat manusia. Perkongsian yang lalu, sedikit saya menyentuh tentang, ada orang berpikir bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu sepertinya ada persyaratannya. Tetapi saya mau jelaskan demikian, saudara. Bila mana saudara dan saya percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, Yesus yang sudah mati di kayu salib itu telah memberikan nyawanya kepada saya dan saudara. Ia disebut juga sebagai kasih karunia Allah kita. Keselamatan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Dan mengikuti Tuhan adalah respon saya dan saudara terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Jadi, janji keselamatan dan hidup kekal Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Malah Tuhan yang telah berjanji itu bukan saja sudah mati di kayu salib melalui Yesus Kristus, tetapi Dia juga berjanji setelah bangkit daripada kematian, kuasa kematian tidak ada lagi, atau sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena sesuai firman Tuhan demikian, Dia kembali ke surga dan Dia berkata kepada murid-muridnya, Dia akan datang kembali. Sekali lagi saya mau bacakan di sini, Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Yesus berjanji akan datang kembali untuk membawa kita ke rumah Bapanya. Itu janjinya kepada saya dan saudara.
Bila mana Yesus sudah datang pertama kali ke dunia ini, nubuat bahwa dia akan mati, yang disebut juga sebagai anak manusia, domba yang disembelih itu, mati sebagai korban yang sesungguhnya di kayu salib. Demikian kedatangan itu, janji ini akan digenapi, akan ditepati. Kemudian Yesaya 41 ayat 10 juga kita boleh dapatkan janji Tuhan yang pasti di situ. Bukan saja kedatangannya itu pasti, tetapi janji Tuhan akan menyertai saya dan saudara, menolong malah menopang saya dan saudara dalam keadaan apapun hidup kita di dunia ini. Sebelum dia datang kembali, Yesaya 41 ayat 10, Allah berjanji menyertai, menolong, dan menopang kita dalam setiap keadaan kita selama kita masih berada di muka bumi ini. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah ragu lagi untuk menerima cinta atau surat cinta Tuhan ini untuk saudara dan saya secara pribadi. Dan kemudian Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, ini saudara semua sampaikan di sini, ini berkata tentang hidup kekal itu adalah rencana Allah, dalam rencana Allah bagi saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan saudara, amin. Kita sangat bersuka cita bila mana mendengarkan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya mau katakan saudara bahwa isi daripada surat cinta Allah itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bukan saja ianya berisi tentang kasih Allah yang tak bersyarat itu, tetapi rencana keselamatan hidup kekal itu ada di dalam surat cinta Allah itu. Rencana hidup kekal Tuhan sudah berikan kepada saya, ataupun sudah diatur, sudah direncanakan sedemikian rupa, supaya saya dan saudara tidak binasa, malah seluruh umat manusia. Hanya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari percaya, tanpa ragu lagi terimalah firman Tuhan. Ini adalah ajakan, ini adalah dorongan hamba Tuhan, roh Tuhan kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi akhir dari perkongsian kali ini saya mau sampaikan sebagai dari kesimpulan atau untuk kesimpulannya, Allah merancang kehidupan kita untuk tujuan yang mulia saudara. Ya, bukan untuk kebinasaan, tetapi keselamatan dan sebuah pengharapan yang pasti. Oleh itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita merespon surat cinta Allah ini, menerimanya, dan kita juga akan aplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama kita masih berada di dunia ini, kita akan mengasihi sesama, kita akan menyatakan cinta kasih Allah ini kepada saudara-saudara kita, siapapun dan dimanapun. Demikian saudara perkongsian firman Tuhan untuk kali ini. Bertemu kembali di masa akan datang. Tentunya doa saya dan saudara-saudara semuanya adalah Tuhan memberkati secara istimewa. Kita berdoa kembali. Terpuji nama Tuhan, firman-Mu ini memberikan pengharapan yang pasti, dan kami tanpa ragu lagi akan menerima ini. Dan hamba berdoa agar siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak akan menolak firman Tuhan ini. Tuhan terima kasih mendengar menjawab dan mengampuni kesalahan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Jumpa lagi. Tuhan memberkati semua. Amin.